Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kita lanjutkan review untuk Sankey Diagram Income Statement Full Year 2023 untuk tiga saham berikutnya yaitu Jasa Marga, Kalbe Farma, KLBF, dan Matahari Department Store yaitu LPPF. Berikut ini adalah perintahnya yang kita lakukan Bapak Ibu untuk perintah command bot yang baru. Perintahnya ASCII F, Sankey F, kode saham. Kita apply langsung ke Telegram botnya nanti SKF BSD seperti sebelumnya disampaikan bahwa dia akan memberikan robot akan memberikan kita Sankey diagram terhadap saham yang diminta. Visualisasi seperti ini disebut dengan Sankey diagram Bapak Ibu. Yang kita lihat adalah biasanya kita lihat bottom line-nya, income statement-nya profit atau enggak. Kalau warna hijau ada profit, kalau warna merah adalah expand. Juga di top line-nya revenue-nya kalau dia dibandingkan tahun lalu meningkat atau tidak. Itu saja Bapak Ibu. Tutorialnya Bapak Ibu bisa tonton. Di sini sudah ada untuk Sankey diagramnya, ada juga di deskripsi video, linknya juga akan saya berikan. Disclaimer-nya on Bapak Ibu, apapun itu ada disclaimer-nya ya Bapak Ibu, harap digunakan dengan bijaksana. Oke, kita pindah ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan scan QR-nya. Ini adalah scan QR-nya. Bapak Ibu bisa akses. Lalu Bapak Ibu bisa juga ke link deskripsi videonya. Langsung klik saja di sana. Baik, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu. Di sini Delcon bot seperti ini. Mungkin visualisasi berbeda tergantung desktop Bapak dan Ibu. Alamatnya ada di deskripsi video. Di sini juga untuk Telegram bot ini ada banyak perintah-perintah untuk bot chat untuk untuk melakukan analisa. Di belakangnya juga dia adalah backbone-nya adalah machine learning ya Bapak Ibu. Dia menggunakan deep key learning. Ini perintah-perintah yang bisa Bapak Ibu apply di Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Biasanya saya review dan saya berikan analisa di aftermarket close analysis ya. Untuk screening saham juga ada banyak ini untuk saham-saham yang sudah ekstrim, untuk buy on weakness dan segala macamnya ya. Tutorialnya Bapak Ibu bisa ketik saja di robotnya /tutorial untuk belajar. Bapak Ibu di sini ada banyak teori-teori. Beberapa materi untuk workshop juga saya ambil sebagian untuk di-sharing kepada Bapak Ibu yang tidak sempat. Ini adalah alat robotnya. Alat robot biasanya berdasarkan machine learning ya. Oke, silakan Bapak Ibu pelajari. Sekarang kita langsung saja untuk merequest Sankey diagramnya. Saham pertama adalah Jasa Marga ya. Kita ketik /SKF JSMR, Jasa Marga. Kita tunggu sebentar. Ya, ini dia keluar Bapak Ibu untuk Sankey diagram Jasa Marga. Oke. Biasanya kita lihat langsung untuk simplifikasi ya, kita lihat untuk Jasa Marga ini tahun 2023 dia memberikan bottom line-nya net income sebesar 6,7. Wah, ini Jasa Marga ini keren ini. Ya, dia net income-nya meningkat 190% dibanding tahun 2022. Ini ya. Jadi simpel sekali kita lihatnya. Sementara di top line-nya Bapak Ibu, revenue-nya meningkat juga double digit. Jadi di top line-nya triple digit, di bottom line-nya double digit ya. Revenue-nya 21,31 triliun. Year on year dibanding tahun 2022. Oke, itu dia Bapak Ibu, simple dan enak sekali kita lihatnya ya. Berikutnya saham kedua. Saham kedua adalah Kalbe Farma SKF KLBF ya, Kalbe Farma. Dulu nih Kalbe Farma perusahaannya favorit sekali, sekarang ya nggak tahu kenapa bisa begini ya. Terutama Kimia Farma itu ya, jadi tertendang di Kompas 100. Untuk Kalbe Farma, Bapak Ibu kita bisa lihat di Sankey diagramnya untuk income statement 2023 dia memberikan net income 2,77 triliun. Ini turun 19% di year on year dengan tahun 2022. Sementara di top line-nya Kalbe Farma ini bisa memberikan revenue sebesar 30,44 triliun, meningkat 5% year on year dibanding tahun 2022. Jadi seperti ini Bapak Ibu, nanti kita akan lihat dengan detailnya dia setelah kita review. Kita request saham berikutnya adalah SKF LPPF. Ini Matahari Dep Store ya.
Sekarang sudah banyak bermunculan online dan yang lain-lainnya. Bagaimana dengan Matahari Deptor di tahun 2023 ini? Kita lihat dengan bottom line, net income-nya di tahun 2023. Matahari Deptor ini net income-nya hanya 675 miliar. Dia turun 51% dibanding tahun 2022. Nanti Bapak Ibu tunggu saja. Kita akan buka net income-nya tahun 2022 berapa. Sementara di top line-nya, dia bisa memberikan peningkatan 6,53 triliun ya. Meningkat 1% dibanding tahun 2022. Padahal mereka sudah melakukan berbagai macam efisiensi ya ini. Oke, itu. Dia tetap memberikan net income, tapi net income-nya turun double digit dibanding tahun lalu. Sementara di top line-nya ada peningkatan revenue hanya single digit, hanya 1%. Baik, Bapak Ibu, kita akan pindah ke slide-nya untuk membandingkan set by set antara Sankey diagram dengan table dari income statement-nya tahun 2023 dan 2022. Oke, berikut ini adalah Sankey diagramnya Bapak Ibu. Kita akan bandingkan dengan tabelnya untuk income statement dari resume ya, income statementnya tahun 2002 dan tahun 2003. Kita lihat di sini tabelnya Bapak Ibu. Di bottom line, sambil kita cek Sankey diagramnya. Di bottom line untuk jasa marga ini dia memberikan net income sebesar 6,7, meningkat triple digit 150% dibanding tahun 2002 hanya 2,32 triliun. Ini luar biasa jasa marga ini. Mudah-mudahan harganya belum naik. Nggak tahu nih ya, kita kalau untuk financial report memang telat Bapak Ibu. Tahun 2023 itu biasanya keluarnya bulan 4 atau bulan 5. Oke, itu dia Bapak Ibu. Dia meningkat triple digit di bottom line-nya. Lalu kita lihat ada tax expense, income before tax-nya meningkat juga triple digit. Income before tax 7,92 triliun, meningkat 113% dibanding tahun 2022, dia 3,72 triliun ya. Hingga ada peningkatan tax expense-nya sebesar 1,17 triliun, meningkat dari tahun lalu sebesar 1,4 triliun. Ada operating expense. Operating expense-nya dia non-operating expense dia sebesar 976 miliar. Ini turun expense-nya dibanding, bukan. Nah, ini jadi bingung ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Untung kita review ya Bapak Ibu. Kalau tahun 2022, dia adalah expense sebesar 1,75. Tapi di tahun 2003, dia menjadi profit. Nah, ini peningkatannya harusnya jauh ya dari 40%. Harusnya juga sini menjadi hijau ya, karena dia merupakan income. Untung kita lihat Bapak Ibu, hingga dia akan terjadi miss. Lihat ini, gambar grafiknya ada tidak kecocokan antara tabel yang gambar visual di sini dengan yang kecil. Yang benar itu adalah ini ya. Ini berapa angkanya? 976 dan dia adalah profit ya. Harusnya dia ada profit. Jadi kita lihat ke operating profitnya, income-nya sebesarnya 6,9, operating profitnya 6,95 triliun. Jadi bukan 8 ya, bukan 8 Bapak Ibu. Karena di sini ada lihat visualisasinya berbeda. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang benar yang 6,95 triliun meningkat dia dibanding tahun sebelumnya 5,48 triliun. Oke. Nah, untuk total operating expense, ya dia menjadi expense hanya terdiri dari G&A saja ini. Ini untuk termasuk gaji mungkin 2 triliun. Meningkat 4% dibanding 1,93. Jadi gross profitnya menjadi 8,95. Jadi gross profitnya benar ya, 8,95 dibanding tahun sebelumnya 7,4 triliun. Jadi ada peningkatan 21% untuk gross profitnya. Ini bagus ini ya, double digit. Cost of revenue-nya, cost-nya meningkat. Ini Bapak Ibu 12,39. Dia meningkatnya 35% dibanding tahun sebelumnya 9,16 triliun. Ini cukup besar ya Bapak Ibu. Tapi ya revenue-nya meningkat juga menjadi 21,31 triliun dibanding tahun sebelumnya hanya 16,58. Jadi ada peningkatan double digit juga. Kalau kita lihat struktur antara gross profit, cost revenue dan revenue-nya segitiga ini, ya tidak terlalu jauh lah bedanya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan 21 triliun revenue, dia butuh cost 12,36 triliun dan menghasilkan
2/3-nya adalah cost, ya, sisanya adalah gross profit 8,9. Jadi hampir 9 triliun untuk mendapat dia costnya adalah 9,36 triliun. Jadi gross profitnya seperti itu perbandingannya. Mungkin banyak yang ya karena sudah break even jadi dia menerima cost aja dan peningkatan traffic juga sudah meningkat tahun ini. Oke, itu untuk jasa marga Bapak Ibu. Kita lihat kabel farma. Kabel farma ini bottom line-nya dia tahun 2023 sebesar 2,77 triliun, turun dari net income tahun 2022 sebesar 3,45 triliun. Turunnya sekitar 19%. Ada income before tax. Income before tax-nya juga turun double digit. Tahun 2023 ini dia 3,6 triliun. Tahun sebelumnya adalah 4,45 triliun. Jadi turun juga 19%. Hingga tax expense-nya juga turun 18%. Tahun 2023 ini 8,28% ya. 8,28 miliar. Ini ya income before tax-nya. Kalau dalam kurung itu berarti negatif. Ada operating expense. Nah, operating expense ini dia 87 miliar. Tahun lalu dia profit. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Jadi persenannya ini agak berbeda ya. Harusnya turunnya sangat dalam ini. Oke, kita gabung. Dia menjadi operating profit. Operating profitnya 3,69%. Jadi gambarnya tidak ada berubah karena positif dan negatif dipecah ya dia. Ini benar. Turun. Operating profitnya turun. Tahun sebelumnya adalah 4,23 triliun ya. Jadi turun tahun 2023 ini dibanding tahun lalu year on year. Oke, kita bergerak ke total operating expense Bapak Ibu. Total operating expense ini terdiri dari R&D. Mereka ada R&D nih Kimia Farma ini. 330 miliar. Ini adalah cost-nya untuk development. Meningkat 292 ya. Ini farmasi mungkin ada riset-riset atau apa. Selling expense. Selling expense-nya sebesar 6,3 triliun. Ini mungkin apotek atau lain-lainnya iklan. Meningkat 6,3 triliun dari tahun 2002 adalah 5,74. Jadi 6,3 meningkat 10% ya. JNA untuk general administration dia meningkat 5% dari tahun 2022, tahun 2023 dia 1,49. Meningkat sebelumnya adalah 1,43, meningkat 5%. Oke, menjadi total operating expense-nya 4,13 triliun. Kalau kita gabung dengan operating profit, dia menjadi gross profit. Meningkat gross profit-nya 1%. Jadi 11,82 triliun, sebelumnya adalah 11,7. 1% saja meningkat tahun 2023 ini. Lalu kita ada revenue, Bapak Ibu. Revenue-nya tahun 2023 meningkat 30,44 triliun ya. Jadi ada meningkat single digit 5% dari tahun 2022 sebesar 28,93 triliun. Dan ini untuk mendapatkan 30,4 triliun ini dia membutuhkan cost revenue-nya 18,6 triliun ya. Cost revenue-nya meningkat 8% dibanding tahun 2022. Hampir berapa ini? 55%, 60% adalah cost-nya untuk mendapatkan gross profit 11 triliun ya. Lebih malah ya, 18. Ya lebih 360 atau 65 ya Bapak Ibu adalah cost untuk mendapatkan revenue sekian. Oke, itu untuk kabel farma Bapak Ibu. Intinya dia bottom line-nya net income-nya turun dibanding tahun 2023. Top line-nya meningkat. Mudah-mudahan mereka melakukan efisiensi untuk tahun 2024 ini terjadi peningkatan income. Mudah-mudahan. Berikutnya adalah Matahari Department Store LPPF. Dia rutin juga memberi dividen ini. Tapi kita lihat dulu gimana bottom line-nya. LPPF ini tahun 2023 net income-nya hanya 675, turun dibandingkan dengan tahun lalu 1,38 triliun, jadi turunnya hampir 51%. Ada income before tax. Income before tax-nya turun juga 8,31 miliar, jadi turun dari tahun sebelumnya 1,63 triliun hingga tax expense-nya juga turun menjadi 1,55 miliar ya. Dari tahun 2002 adalah 254 miliar. Kita cek lagi ada non-operating expense. Non-operating expense-nya ini dia tandanya merah, kita cek dalam kurung berarti benar expense dia 345 miliar tahun 2023. Ini meningkat dari tahun 2022 hanya 211 miliar. Jadi peningkatan 64% di tahun 2023. Kita gabung. Kalau kita gabung income before tax dengan operating expense menjadi operating profit.
Operating profitnya tahun 2023 sebesar 1,17 triliun. Ini turun ya 36% dibanding tahun 2022. Operating profitnya adalah 1,84 triliun. Oke, lalu kita lihat total operating expense. Total operating expense-nya adalah 3,13. 3,13 meningkat 2% dibanding tahun lalu. Nah, komponennya adalah total operating expense. Operating expense-nya sendiri adalah 3,1 triliun. Lalu ada others. Others-nya 208 miliar. Nah, ini tahun lalu others-nya profit. Tahun ini menjadi loss. Nah, ini persennya tentu meningkatnya sangat dalam. Sangat besar ya. Turunannya ya Bapak Ibu. Sebenarnya tahun lalu ada profit. Tahun ini menjadi expense. Tapi total operating expense-nya masih benar. Di sini 3,38. Kita gabung antara operating profit dengan operating expense menjadi gross profit. Gross profit-nya 4,31 triliun. Turun 2%. Tahun sebelumnya adalah 4,4 triliun. Oke, lalu kita lihat ini cost of revenue-nya meningkat 8% dibanding tahun 2022. Cost of revenue-nya 2,22. Ya, meningkat ya. Tahun sebelumnya ada 2,05 triliun. Lalu kita lihat revenue-nya 6 triliun. Wah, ini kalau lihat strukturnya oke ya Bapak Ibu ya. Dari revenue 6,5 triliun, hanya 2,2 triliun adalah cost. Gross profit-nya 4,3. 2/3-nya adalah gross profit, tapi sayangnya memang operating expense-nya besar. Ya. Operating expense-nya besar, hingga ujung-ujungnya memang operating profit-nya strukturnya kecil lagi, karena operating profit-nya yang besar. Cost revenue-nya dibanding gross profit-nya lebih besar gross profit-nya. Biasanya kan cost revenue ini mungkin teknik-teknik accounting-nya Bapak Ibu saya juga tidak paham. Oke, kesimpulannya bottom line-nya untuk LPPF, Matahari Department Store itu turun 51% dibanding tahun 2022. Di top line-nya meningkat 1%. Oke, mudah-mudahan tahun depan LPPF ini lebih terjadi peningkatan, mereka bisa menyesuaikannya Bapak Ibu. Karena kalau ke Blok M Plaza kita lihat Mataharinya masih terus aja ada pengunjungnya ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Untuk Sankey diagram evaluasi 3 saham yang kita lakukan kali ini, mulai dari Jasa Marga, lalu Kalbe Farma, dan LPPF. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update dari kalau ada update video baru atau analisa baru. Dan semoga evaluasi dan analisanya bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menentukan keputusan investasi atau trading. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di evaluasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.